Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang alami saat ini, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan, meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita untuk berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih, kami mau bersyukur apapun situasi hidup kami boleh tetap melihat ada Tuhan yang setia bersama-sama dengan kami. Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong supaya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, dekapan kasih Tuhan bagi kami ketika Engkau menyapa kami dengan firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan Mazmur 22. Mazmur 22, saya hanya akan membaca ayat yang kedua saja. Bapak Ibu Saudara boleh membaca keseluruhan dari Mazmur 22 ini. Mazmur 22 ayat 2, demikian firman Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasa bahwa Tuhan itu jauh dan semua doa-doa kita seakan tidak didengar? Kita merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mendengarkan seruan kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita pasti setuju bahwa perasaan ditinggalkan itu adalah sebuah perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah jeritan hati Daud yang diceritakan di dalam Mazmur 22 ini. Tetapi tahukah kita bahwa Mazmur ini bukan hanya bicara soal jeritan hati Daud mengenai penderitaan yang dialaminya di dunia, tetapi yang lebih dalam lagi bahwa Mazmur ini adalah nubuatan tentang penderitaan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengutip ayat ini ketika disalib. Kita boleh membacanya di dalam Matius 27 ayat 46. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus benar-benar merasakan keterpisahan dari Bapa karena pada waktu itu Tuhan Yesus sedang menanggung dosa manusia. Tuhan Yesus bukan sekedar menderita penderitaan fisik saja, tetapi penderitaan rohani yang paling dalam, yang paling menyiksa. Maka ada seorang teolog yang berkata, Yesus ditinggalkan supaya kita tidak perlu merasakan keterpisahan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, selain itu, Mazmur 22 juga tidak berakhir di situ. Di ayat-ayat selanjutnya kalau kita membaca bagian ini, Daud menyatakan harapan dan pujian. Ini mengungkapkan bahwa ada keyakinan bahwa Tuhan akan menolong, bahwa bangsa-bangsa akan menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara, hal ini menunjukkan bahwa ada pengharapan pada kebangkitan dan kemenangan Kristus. Maka apa yang bisa kita lakukan di hari-hari ini? Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa Tuhan diam, seakan-akan tidak peduli, kita boleh jujur dan berseru kepadanya kapan saja. Kita diingatkan bahwa Yesus tahu persis apa artinya merasa sendiri. Yesus tahu persis arti keterpisahan itu. Maka Mazmur ini menegaskan bahwa penderitaan itu bukanlah akhir kehidupan setiap orang percaya. Ada pengharapan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, salib menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah diam. Ketika kita merasa Tuhan jauh, sebenarnya Tuhan itu sangat dekat dan sedang bekerja di dalam hidup kita. Maka mari terus berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan sampai semua penderitaan, kesulitan hidup itu membuat kita kehilangan pengharapan. Tuhan selalu hadir dan Dia setia menopang hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Saat kami merasa Engkau jauh, tolong kami Tuhan untuk mengingat bahwa Yesus sudah lebih dahulu mengalami kesendirian itu bagi kami, supaya kami boleh terus merasakan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tuhan, kuatkan kami untuk tetap percaya dan berharap kepadamu dalam setiap penderitaan, kesulitan, masalah, pergumulan hidup yang kami alami. Biarlah kami boleh terus merasakan betapa hangatnya kasih Tuhan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't